Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, jamaah sekalian rahimakumullah. Ada 4 ibadah yang terpusat di bulan Zulhijjah. Ini sesuai dengan judul kita. Ada sholatnya, ada juga puasanya, tentu juga ada hajinya. Nyelip di tengah-tengah ada kurbannya. Nah, keempatnya itu terkonsentrasi di bulan Zulhijjah. Bicara bulan Zulhijjah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, secara hitung-hitungan bulan Zulhijjah itu bulan yang terakhir dalam hitungan 12 bulan, kita nyebutnya istilahnya bulan-bulan Hijriyah. Jadi kalau bulan pertama itu Muharram, ya, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nah, yang 12 itu Zulhijjah. Di situ berkumpul 4 ibadah. Tadi saya bilang ada sholatnya secara khusus, yaitu sholat Idul Adha. Kemudian juga ada puasanya. Kemudian juga ada hajinya dan ada kurbannya. Itu mencerminkan 5 rukun Islam itu, Pak. Cuman bedanya kalau rukun Islam kan setelah sholat kan apa? Zakat. Nah, ini bukan zakat sih, Pak, kurban gitu. Sebab kalau untuk zakat waktunya bukan bulan Zulhijjah, waktunya bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Itu kita diwajibkan membayar zakat dan hukumnya wajib. Sedangkan yang sedang kita bicarakan ini bukan Ramadan, bukan Syawal, tapi Zulhijjah. Nah, di Zulhijjah itu sholatnya tidak wajib, kurbannya juga tidak wajib, puasanya juga tidak wajib. Kalaupun ada yang wajib, cuman hajinya doang. Makanya disebut Zulhijjah, bukan Zulkurban gitu. Karena kurban tidak wajib. Yang wajib itu yang hajinya. Jadi ada 4. Sholat Idul Adhanya sunnah, tidak wajib. Puasanya tanggal 9 itu juga sunnah, tidak wajib. Kurbannya juga tidak wajib. Yang wajib cuma 1, yaitu hajinya. Maka tidak salah kalau namanya bulan Zulhijjah, bukan bulan Zulkurban, bukan bulan sholat Idul Adha gitu ya, tapi Zulhijjah karena yang wajib itu hajinya. Nah, kita akan sedikit membahas satu persatu, walaupun secara teknis ini udah lewat, Pak. Kita udah Lebaran, udah Idul Adha. Cuman saya mau kasih gambaran secara keseluruhan. Salah satu keistimewaannya. Jadi begini, yang pertama sholat Idul Adha, karena ini kan yang nomor 1 sholatnya dulu. Sholat Idul Adha itu adalah sholat yang paling unik, ya, karena satu-satunya sholat yang dia hukumnya kan tadi saya katakan tidak wajib, tapi Nabi justru mengajak orang lebih banyak untuk ikut sholat. Tidak wajib, tapi yang dianjurkan atau yang dihimbau, yang diundang lah begitu, itu jauh lebih banyak daripada sholat fardu. Sholat fardu kan 5 waktu, Pak. Itu Nabi tidak, istilah kata, tidak memaksa orang untuk sholat kumpul di masjid, itu enggak, ya. Yang harus ke masjid itu hanya yang rumahnya dekat-dekat masjid aja. Yang nanti para ulama beda pendapat, apakah kalau ada orang rumahnya dekat masjid, laki-laki, akil, baligh, sehat,
dengar suara azan dia nggak ke masjid apa dosa apa enggak, itu nanti khilafiyah tuh diantara para ulama. Kalau mazhab Hambali bilang dosa, tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, karena sholat berjamaah 5 waktu di masjid buat tetangga masjid itu jatuh hukumnya adalah fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah tapi fardu kifayah. Fardu kifayah tuh gimana? Fardu kifayah tuh begini Pak, kita sholat nih, misalnya sholat Jumat ya, begitu selesai sholat kata pengurus jamaah dimohon kesediaannya untuk ikut sholat jenazah. Ada jenazah mau kita sholatin Pak, kalau Bapak langsung pulang nggak ikut sholat jenazah, kira-kira dosa nggak Pak? Enggak kan? Kenapa nggak dosa? Ya karena fardu kifayah. Nah kira-kira sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh buat tetangga masjid dengar suara azan dia nggak ke masjid Pak, dia sholatnya di rumah sendirian, dosa nggak? Kalau mazhab Hambali bilang dosa, tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Kenapa? Karena itu fardunya fardu kifayah. Kalau sampai masjid azan doang nggak ada sholat jamaah, baru kita pada dosa Pak. Nah di masjid kan paling nggak ada muazin, ya nggak? Ada imam, ada marbot, ya nggak? Kita lihat longok, weh udah ada jamaah tuh walaupun 2 biji, gitu kan? Gugur Pak kewajiban yang ada di sekitar masjid. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan kalau mazhab Hambali memang nggak begitu Pak. Bapak kalau dengar ceramah ustadz-ustadz yang keluaran Saudi, yang LC dari Madinah, dari Riyadh dan sebagainya, nah itu mereka fatwanya beda tuh Pak, wajib gitu, dengan dasar Nabi katanya pernah mau bakar rumah orang yang nggak ke masjid, ya kan? Nabi memaksa Abdullah bin Umi Maktum yang buta, ya dia kan nggak bisa lihat tuh Pak, disuruh berangkang dari rumah ke masjid karena rumahnya dekat dan dengar suara azan. Itu sholat fardu 5 waktu, ya. Nabi tidak segitunya mengajak orang untuk ke masjid dibandingkan dengan sholat Idul Adha. Idul Adha Pak, semua ulama sepakat enggak wajib, sholatnya cuma sholat sunnah doang. Maksudnya sunnah muakkadah itu ya sangat sih dianjurkan. Tapi seandainya Pak, lebaran nih, lebaran kita sholat subuh sih, habis sholat subuh kita tidur lagi Pak, kagak ikut sholat Idul Fitri, tidak ikut Idul Adha, kira-kira dosa nggak Pak? Enggak, kecuali saya dosa. Kenapa? Ditungguin sama panitia, kemana dia ustadz ini, kagak datang, giliran khutbah kagak datang gitu Pak, itu baru dosa tuh Pak gitu. Kalau jamaah kagak datang dosa nggak Pak? Kagak, santai aja. Kenapa lu kagak ikut sholat Idul Adha? Kagak wajib gitu kan. Nah tapi yang unik Pak, walaupun secara hukum tidak wajib, tapi Nabi sangat-sangat menganjurkan, dan itu berlaku buat semua orang, semua individu, termasuk nih, nah ini unik, termasuk ibu-ibu yang lagi haid, lagi halangan, kan dia nggak boleh sholat, tapi oleh Nabi disuruh datang. Kan lucu tuh Pak, dia kan nggak wajib sholat, tapi sama Nabi disuruh datang, minimal ente hadir gitu Pak. Jadi kebayangkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sholat yang paling banyak jumlah jamaahnya, meluber kemana-mana. Ya kayak kita kemarin di sini ya kan, kalau sholat 5 waktu kita berapa saf nih kira-kira? 2 atau 3 saf kan? Saya tanya, sholat 5 waktu fardu apa sunnah? Sholat 5 waktu fardu, iya. Sholat Idul Adha sunnah. Banyakan mana? Banyakan Idul Adha sampai ke jalanan sono ya kan? Nah itu bukan karena salahnya umat Islam, enggak, memang begitulah konsep dari awal. Nabi itu bikin konsep kalau sholat Idul Adha walaupun sunnah ya, tapi yang diajak itu semua. Ibu-ibu lagi haid diajak, anak-anak kan dia nggak wajib, namanya juga belum baligh kan, itu diajak juga. Bahkan yang unik nih,
Cuman kita nggak ada contohnya Pak di sini. Tapi di masa Nabi ada. Orang yang menjadi hamba sahaya atau budak itu kan bahkan sholat Jumat saja pun mereka tidak wajib di masa Nabi. Di masa Nabi Pak, ada laki-laki sudah baligh muslim, sholat Jumat nggak ikut, dia keluyuran aja gitu di Madinah. Itu orang nggak tahu, oh dia budak. Memang kalau budak itu tidak wajib sholat Jumat Pak, dia sholat zuhur aja gitu kan, namanya budak. Tapi itu kan di zaman Nabi ya Pak ya. Di zaman kita sekarang kan nggak ada budak. Cuman kalau orang sholat Jumat ya ada yang keluyuran, emang ada juga sih. Ya kita nggak bisa bilang dia budak, budak kali itu dia gitu ya. Belum tentu juga kan. Nah itu Pak, di zaman Nabi budak itu nggak wajib, nggak harus datang ke sholat Jumat. Tapi kalau yang namanya Idul Fitri, Idul Adha, disuruh sama Nabi suruh datang budak. Jadi kebayang Pak, Masjid Nabawi itu tidak muat karena pengunjungnya 2-3 kali lipat dari yang biasanya. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, selama 9 kali Nabi melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, belum pernah sekalipun sholat itu digelar di dalam Masjid Nabawi. Belum pernah. Selalunya dilaksanakan di padang pasir, di luar kota Madinah, yang kalau dalam hadis Nabi itu disebut di musolla. Sebutannya musolla Pak, tapi jangan samakan dengan musolla zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang musolla itu kayak masjid tapi kecil gitu kan, ada musolla gitu. Nah kalau di zaman Nabi istilah musolla itu adalah bukan bangunan, bukan masjid, padang pasir yang luas di luar kota Madinah. Kenapa Nabi memindahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha ke musolla atau ke padang pasir yang seluas itu? Tadi alasannya, karena Masjid Nabawinya nggak muat. Jumlah jamaahnya yang dikerahkan oleh Nabi untuk hadir itu melebihi kapasitas. Dari sejak awal tahun kedua Hijriah ada perintah untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, Nabi sudah tidak menggelar sholat itu di dalam Masjid Nabawi, di luar. Alasannya sederhana sekali, nggak muat, karena pengunjungnya memang dikerahkan dari segala lapisan masyarakat begitu. Nah yang menarik hadirin jamaah sekalian, setelah Nabi wafat ya, di zaman Khalifah Umar itu ada proyek perluasan Masjid Nabawi. Umar wafat, di zaman Utsman diluasin lagi, di zaman Ali diluasin lagi, sampai pada satu titik di mana tidak ada satupun rumah di kota Madinah yang tidak digusur untuk menjadi masjid. Rumah Nabi digusur Pak. Makanya sekarang kalau kita ke Masjid Nabawi, kita ke mana? Ke makam Nabi. Makam Nabi itu adanya di dalam masjid kan. Nah makam Nabi itu dulu itu rumahnya Nabi, atau itu rumahnya Aisyah. Nabi wafat di rumahnya Aisyah dan disitulah Nabi dikuburkan. Dulu itu di luar masjid, sekarang itu adanya di dalam masjid. Tidak ada satupun rumah di Madinah di zaman sahabat yang tidak digusur. Semua digusur, semua jadi Masjidin Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu seberapa luas kota Madinah di zaman Nabi, gampang. Kelilingin aja Masjid Nabawi sekarang. Nah itulah luasnya kota Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita keluar dari masjid, keluar dari halaman, ketemu jalanan, ketemu hotel, ketemu penginapan, itu dulunya padang pasir tuh Pak. Dulunya, karena kota Madinah ini cuma seluas Masjid Nabawi di masa sekarang, gitu Pak. Akibatnya apa? Karena Masjid Nabawi sudah sangat luas, seluas kota Madinah, maka sholat di padang pasir balik lagi Pak ke dalam Masjid Nabawi.
Sejak itu sudah tidak ada lagi kisah orang sholat Idul Fitri, Idul Adha di padang pasir, nggak ada. Semua balik lagi ke Masjid Nabawi. Kenapa? Sederhana, masjidnya udah diluasin. Nah, sekarang ini Pak, Bapak coba jajal Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, sholatlah Idul Fitri, Idul Adha di Masjid Nabawi, ya kan? Penuh itu Pak. Tapi coba cari di mana-mana di kota Madinah, ada nggak yang sholatnya di padang pasir, di gurun pasir? Nggak ada. Kenapa? Ya karena masjidnya udah muat dan gede, sehingga nggak ada cerita sholat di lapangan, itu nggak ada. Itu disepakati oleh para ulama bahwa yang afdol memang sholat di masjid. Kalau nggak muat baru di lapangan. Kalau masjidnya udah gede, ya di masjid lah. Dan itu terjadi sejak masa-masa para khalifah berikutnya. Kalau di masa Nabi, masjidnya masih kecil, emang nggak muat, maka dilakukan di padang pasir. Begitu masjidnya digedein, yang padang pasir dihentikan, balik lagi ke dalam masjid. Itu di Madinah. Bagaimana dengan Idul Fitri, Idul Adha di kota Mekah di zaman Nabi? Kalau di zaman Nabi Pak, Idul Fitri, Idul Adha di padang pasir apa di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Kenapa? Masjidil Haram masjid paling besar, muat orang, jangankan semekah, sedunia pun muat. Gede banget Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram di masa Nabi kan dia bukan bangunan, jadi dia cuman Ka'bah, ya kan? Orang sholat di sekelilingnya, saf pertama, kedua, ketiga, 100, 200, 300, 1000, 2000 ke belakang, semuanya itu namanya Masjidil Haram udah. Jadi nggak ada istilah sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Kalau itu di Mekah, pasti di Masjidil Haram. Itu Pak. Nah dari situ kita jadi tahu bahwa walaupun prakteknya di masa Nabi sholatnya nggak pernah di Masjid Nabawi, sholatnya di padang pasir, tapi bukan berarti sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tempatnya harus di padang pasir. Enggak, itu sifatnya darurat. Kalau masjidnya muat, kembali ke masjid, gitu Pak. Maka saya waktu diundang, Ustadz, Idul Adha khutbah di Masjid Bani Umar, siap. Saya bilang, kenapa? Di masjid. Seandainya bilangnya, Ustadz kita sholatnya tapi di lapangan, cari Ustadz yang lain aja. Kenapa? Kalau hujan saya nggak mau kehujanan. Ya kan? Masjid itu tetap lebih afdal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bukan lapangan. Tapi pertanyaannya sekarang kita balik, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sholat idnya di lapangan? Boleh apa enggak? Kalau ngomong boleh, ya boleh, sangat amat sangat boleh sekalilah deh dong, boleh kan? Nah, tapi kalau bicara lapangan sama masjid, lebih afdal yang mana? Masjid, gitu. Kalau masjidnya nggak muat, halamannya masih muat, halaman nggak muat, jalanan. Kita kemarin sampai jalanan nggak? Parkirannya ya, iya parkirannya. Kalau halaman mah insya Allah muat lah ya. Ada berapa kemarin kita jumlahnya? Kira-kira jamaahnya? Nggak ngitungin ya? Iya. Ya taruhlah misalnya 3000 gitu ada kali ya. Iya, gitu. Itu lebih afdol di masjid sebenarnya ketimbang di lapangan, apalagi di jalanan. Nah, yang susah tuh Pak, kalau di jalanan. Kenapa? Yang namanya jalanan tuh nggak boleh buat sholat, karena mengganggu orang lewat. Dan ada beberapa sholat Idul Fitri, Idul Adha yang gagal gara-gara orang bikin sholatnya di jalanan. Ini teman saya sendiri, Ustadz juga, dia gagal sampai ke masjid tujuan padahal dia khotibnya, dia imamnya. Gara-gara mau lewat, jalanannya ditutup. Jalanannya ditutup sama orang bikin sholatnya di jalanan, dia nggak bisa lewat Pak, dan ketutup, nggak ada jalan lain, cuman itu doang jalanannya. Akhirnya dia kagak jadi imam, kagak jadi khotib, jadi jamaah di situ, bukan di tempat yang seharusnya dia jadi khotib. Kan itu namanya musibah, gitu. Ya kan, namanya musibah. Maka yang kalaupun mau bukan di masjid ya,
cari lapangan, tapi jangan jalanan. Kalaupun mau pakai jalanan, separuh aja. Orang kalau mau lewat masih bisa, Pak, gitu. Ini yang parah itu, jalanan ditutup, tidak ada alternatif. Itu kira-kira yang pada sholat dosa apa enggak tuh? Ya enggak sih, Pak. Panitianya itu yang berurusan sama Allah itu, kenapa nutupin jalanan, gitu ya. Nah, jadi yang afdol, yang utama dibandingkan padang pasir atau masjid, masjid. Kecuali masjidnya nggak tutup, nggak bisa cukup gitu kan, di lapangan, monggo silahkan. Sama Pak, sholat Jumat gitu juga. Sholat Jumat tuh harusnya kan di masjid, Pak, ya kan? Tapi kalau masjid nggak ada, adanya cuman ballroom, function room, ya kan? Basement, parkiran di gedung-gedung tinggi. Kita milih gini, sholat Jumat apa nggak sholat Jumat? Ya sholat Jumat dong. Tapi ini nggak ada masjidnya, nggak apa-apa. Bukan masjid nggak apa-apa. Cuman kalau bicara afdolnya sholat Jumat itu ya di masjid. Bukan berarti yang di gedung-gedung di parkiran di mana itu salah. Nggak salah. Itu sudah benar karena memang tidak harus sholat Jumat harus di masjid, itu nggak harus. Cuman kalau bicara afdol, ya tentu saja tetap lebih afdol di dalam masjid, begitu. Itu tentang sholat Idul Adha-nya. Cuma jamaah sekalian, Idul Adha, Idul Fitri, secara teknis sholatnya nggak ada bedanya, yaitu sama 2 rakaat, diawali dengan takbir sunnah 7 kali di luar takbir Ratul Ihram, dan juga di rakaat kedua ada takbir yang sunnah 5 kali di luar takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir dari sujud naik ke atas, Allahu Akbar. Itu bukan takbiratul ihram. Kalau di rakaat kedua namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Nah, takbir lagi 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Nah, pertanyaannya, Pak, seandainya ada orang sholat Idul Adha, udah ngingetin Pak imamnya itu, jangan lupa jamaah sekalian, Idul Fitri, Idul Adha itu tidak seperti sholat duha, ada takbirnya 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, jangan lupa itu. Ternyata rakaat pertama ingat Pak, rakaat kedua imamnya yang lupa. Padahal tadi dia yang tausiah tuh, jangan pada lupa ya. Nah dia imam, dia lupa. Kira-kira makmumnya takbir sendiri apa nggak usah? Imam tuh begitu bangun dari sujud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah langsung Bismillah, dia belum takbir lagi 5 kali. Padahal dia yang bilang jangan lupa jamaah sekalian, ada takbir lagi 5 kali, dia yang ngomong, dia yang lupa. Nah itu kira-kira kita sebagai makmum gimana tuh? Kita bilang subhanallah apa kita diam aja? Ya kita diam aja, nggak usah bilang subhanallah, ntar dia bingung lagi. Apalagi kita bilang salah tuh, belum ada takbir, batal kita Pak, gitu kan? Iya, ya sudah, biarin aja. Terus gimana sholatnya? Takbir 7 kali rakaat pertama udah dapat, takbir 5 kali rakaat kedua nggak dapat, itu sholat idnya sah apa enggak? Sah. Cuman ada catatan aja, imamnya jadi malu sendiri Pak abis itu. Iya, kalau pulang dia begini aja gini, ya malu dah gua cengsin gitu. Kenapa? Nah dia yang teriak-teriak 5 takbir, jangan lupa, dia yang lupa. Itu kan sama dengan begini Pak, ada teman saya jadi imam, sebelum dia takbir tuh dia ngadep dulu ke jamaah, jamaah tolong matiin HP semua, jangan sampai sholat kita ini diganggu oleh suara-suara dering handphone, tolong matiin kan, semua pada matiin. Pas lagi ruku HP-nya si imam yang bunyi gitu, mana lagunya Trio Macan lagi gitu kan, kagak enak banget Pak itu. Nah kan jadi malu-maluin gitu kan. Nah itu dia sih. Jadi kalau sholat idnya sah apa enggak? Sah. Kurang enggak pahalanya? Ya rada-rada kurang dikit sih emang gitu ya. Cuman yang masalah bukan itu Pak, masalah malunya itu si imam itu.
Ya kan, begitu selesai sholat dia nggak mau salaman sama jamaah, dia pulang duluan. Aneh, ada urusan lagi nih katanya begitu Pak. Padahal dia lagi malu karena orang tanya, yang 5 ke nomor 2 di mana itu Pak Ustadz gitu. Ada lupa gitu kan. Ya wajar lah Pak, nggak usah dihina-hina. Namanya juga orang lupa, ya kan. Biasanya Pak kalau orang lupa tuh kadang-kadang emang suka nggak inget gitu Pak, ya. Namanya orang lupa kadang-kadang suka inget. Tapi bagaimana sholat idnya? Sah gitu. Nah habis gitu besok-besok dia kalau jadi imam baik dah tuh, ramah gitu kan, karena udah merasa salah ya gitu. Baik jamaah sekalian, bedanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, bedanya di mana? Cuman masalah timingnya doang. Jadi kalau Idul Adha nih kayak kita, itu karena kita disunnahkan puasa dulu, dari subuh sampai ke sholat id kita disunnahkan puasa. Maka yang afdol puasanya jangan dilama-lamain, ya jangan dilama-lamain. Makin cepet makin bagus. Saya sholat Idul Adha di Masjidil Haram Pak, waktu haji, waktu tahun 91. Saya kaget Pak, saya habis sholat subuh, ya kan, masih di masjid lah, belum pulang gitu. Tiba-tiba kedengeran suara di speaker tuh, as-salatu jami'ah rahimakumullah gitu Pak. Saya lihat 5:30, masih 5:30 Pak gitu. Jadi matahari baru aja terbit itu udah sholat Idul Adha, cepet banget dia mulainya gitu. Begitu terbit, kalau cara kita nih sholat apa Pak, yang habis sholat subuh nggak lama di masjid terus kita langsung sholat tuh sholat apa namanya? Kayak gitu. Begitu matahari terbit langsung sholat gitu. Itu Idul Adha di Masjidil Haram di Mekah. Nah sedangkan sholat Idul Fitri itu normal kayak kita biasanya. Jam berapa sih? Jam 7. Karena kalau Idul Fitri Pak, kita justru sunnahnya disuruh makan dulu sebelum sholat. Makannya sebelum sholat. Kalau kita Idul Adha nih Pak, habis sholat kita makan tuh, ya kan. Kemarin saya diajak makan di situ di rumah ibu. Nah, itu udah bener tuh Pak, makannya sesudah sholat untuk Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri sunnah doang, nggak wajib. Makannya sebelum sholat. Makanya kewajiban bayar zakatul fitr itu kan sebelum sholat id itu ya. Habis sholat subuh kita bagi-bagiin sebenarnya tuh aslinya. Walaupun boleh kalau mau diberikan dari malamnya, dari 2-3 hari, bahkan dari 1 Ramadan juga boleh. Tapi yang paling afdol itu sebenarnya dibagikannya pada saat habis sholat subuh sebelum sholat Idul Fitr. Itu aslinya kayak gitu kalau mau mengikuti sunnahnya. Cuman di kita kebanyakan nggak gitu Pak. Mau Idul Fitri, mau Idul Adha makannya habis sholat gitu. Ya kan. Makanya saya kemarin ditawarin, ayo Ustaz kita makan nih habis sholat. Udah, saya bilang telat ente ngajaknya. Saya sebelum sholat Idul Fitri, sebelum sampai ke masjid ini, saya sholat di Masjid An-Nasr situ Pak, di stan itu ya. Idul Fitri saya kemarin di situ. Habis sholat diajakin, yuk Ustaz kita makan dulu. Udah, masih kenyang saya. Kan sunnahnya sebelum sholat Idul Fitri saya udah makan dulu. Udah makan saya udah kenyang. Jadi kalau habis sholat Idul Fitri diajak makan, ya masih kenyang. Ntar tungguin siangan dikit gitu kan. Nah di sini, ayo Ustaz kita makan dulu. Ayo, emang barusan puasa gitu. Itu afdolnya memang begitu Pak. Idul Fitri kita habis subuh makan, baru sholat id. Makanya sholatnya rada mundur nggak apa-apa, jam 7. Tapi kalau Idul Adha, afdolnya itu lebih cepat. Karena kita puasa, makin cepat puasanya makin bagus. Dan makin pagi nyembelih hewan kurbannya kan lebih luas waktunya, ya kan? Kira-kira seperti itu dari segi afdolnya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kita baru ngomongin satu nih, sholat idnya doang nih, belum ngomongin puasa ya. Waktunya udah mau habis. Puasa itu ada 4 macam di bulan Zulhijjah. Yang paling tinggi, yang paling basic, yang paling dasar tanggal 9. Tapi kalau bapak ibu mau yang lebih tinggi lagi derajatnya, selain tanggal 9 tambahin lagi 1 hari tanggal 8-nya. Jadi 8 dan 9. Kalau mau lebih tinggi lagi, tambahin dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dengan 8 dan dengan 9. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu derajatnya 3 kali lipat itu. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi, tambahin lagi abis subuh sampai menjelang sholat Idul Adha, itu kita juga puasa. Jadi puasanya Pak, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi cuman 1 jam lah kira-kira begitu, ya kan? Itu puasanya. Nah, adapun yang paling basic itu adalah puasa tanggal 9. Kemarin kita ribut karena orang wukuf di Arafah jatuhnya hari Selasa, sedangkan kita di Indonesia hitungannya tanggal 9 hari Rabu. Padahal kalau dihitung hari Rabu di Saudi itu udah Idul Adha, sehingga banyak orang yang pada hari Rabu kagak puasa, nggak puasa tanggal 9 Zulhijjah karena takut dianggap ini puasanya haram gara-gara di Saudi sudah lebaran haji. Gimana tuh Pak? Boleh nggak? Dosa nggak? Tanggal 9 Zulhijjah hari Rabu dia malah nggak puasa? Ya jawabannya nggak dosa. Kan puasanya sunnah, tidak wajib, ya kan? Puasa sunnah nggak wajib, nggak puasa juga nggak apa-apa gitu. Kalau ditanya tumben nanti nggak puasa, aneh takut di Saudi udah lebaran, kalau aneh ikut puasa ntar jadi dosa gitu kan. Banyak tuh Pak yang alasannya kayak gitu. Tapi dia tetap lebarannya hari kayak kita, hari Kamis. Sholat Idul Adhanya juga Kamis. Cuman sehari sebelumnya, hari Rabu dia nggak puasa. Aman, nggak jadi masalah, nggak dosa juga karena puasanya kan tidak wajib, nggak wajib. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalau itu bulan Ramadan. Kalau kita mundur 2-3 bulan yang lalu Pak, Ramadan kita tahun ini kemarin itu kan jatuhnya hari Sabtu Pak, Idul Fitri hari Sabtu, ya kan? Tapi ada yang sholat juga hari Jumat. Muhammadiyah itu Jumat, pemerintah Sabtu, gitu kan? Nah, banyak orang yang agak kerok nih, dia sih ikut pemerintah dalam arti sholat Idul Fitrinya, lebarannya hari Sabtu, tapi hari Jumat dia kagak puasa. Alasannya takut haram, karena sebagian umat Islam ada yang sudah lebaran. Daripada haram mendingan nggak puasa. Nah, itu masalah tuh Pak tuh, masalah banget. Kenapa masalah? Karena kalau dia meyakini lebaran hari Sabtu, maka hari Jumat itu masih Ramadan. Kalau masih Ramadan wajib puasa. Mendingan, tapi kan ada orang lebaran, ya yang lebaran aja. Tapi buat saya, karena saya meyakini lebaran Sabtu, maka Jumat itu masih tanggal 30 Ramadan. Puasa wajib. Gitu. Tapi kalau ada dalil yang melarang, gini Pak. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Al-Qur'an. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan ayat 185-nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wajib dia puasa selama hitungan bulan Ramadan. Kalau itu masih tanggal 30 berarti wajib. Kalau dia batalin, dia dosa. Dan masih ada satu lagi masalahnya. Apa? Dia punya utang. Bayar itu tanggal 30 Ramadan ya. Gitu. Karena dia meyakini lebarannya hari Sabtu. Kecuali dia meyakini lebarannya hari Jumat. Nah, maka di hari Jumat dia nggak puasa. Dia boleh sholat Idul Fitri di hari Jumat. Cuman Sabtu orang pada sholat Id, lu ngapain datang? Kan buat dia udah jatuhnya tanggal 2. Mana ada sholat Idul Fitri tanggal 2? Itu bukan Idul Fitri, itu namanya sholat duha, gitu, ya kan? Jadi harus pilih, mau ikut yang Sabtu apa ikut yang Jumat. Kalau ikut Sabtu berarti Jumat masih wajib puasa. Tapi kalau ikut yang Jumat lebarannya, ya udah lebaran aja hari Jumat, jangan puasa di hari Jumat. Cuman Sabtu ya nggak usah sholat Id, boleh sih datang jadi tukang parkir kayak jadi apaan gitu ya. Nah, tapi nggak usah sholat, jangan khutbah. Masalahnya Pak, teman saya banyak yang double Pak.
sama-sama ustadz juga nih Pak. Jumat dia sholat Id, Sabtu dia sholat Id, double gitu kan. Bahkan yang hari Jumat kan dia khutbah Jumat juga Pak. Jadi 3 kali dia khutbah. Jumat pagi khutbah Idul Fitri, Jumat siang khutbah Jumat, ya kan. Sabtu pagi dia khutbah lagi Idul Fitri lagi. Ternyata Pak, sehari sebelumnya itu hari Kamis kan ada sholat gerhana, dia khutbah juga Pak. Jadi Kamis khutbah, Jumat khutbah, Sabtu khutbah. Saya bilang hari Minggu tanggung no, ada orang kebaktian nanti nggak khutbah sekalian gitu. Cuman di gereja itu. Nah, itu yang kata teman saya, begitulah perbedaan di antara umatku adalah rahmah gitu. Dapat amplop 2 Pak, dia double gitu ya. Jumat juga, Sabtu juga dapat amplopnya dia. Nah, baik, itu yang terkait dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan juga puasanya. Kemudian kurban. Jamaah sekalian, kurban dari awal kita sepakat hukumnya tidak wajib. Dan yang lebih penting dari itu, sebenarnya ibadah kurban aslinya ya Pak ya, aslinya di zaman Nabi Ibrahim kan aslinya itu justru hewan itu haram untuk dimakan oleh siapapun, baik oleh yang punya atau oleh fakir miskin atau siapapun. Hewan itu sudah disedekahkan kepada Allah, disembelih dan dibiarkan saja. Makanya Pak, Bu, pernah dengar nggak Nabi Ibrahim habis nyembelih kambing terus keliling kampung bagi-bagiin kupon? Nggak pernah dengar kan? Enggak. Kenapa? Karena selain Mina, kan Nabi Ibrahim tuh nyembelihnya di Mina. Selain Mina itu nggak ada orang Pak. Memang dagingnya haram dimakan. Makanya Nabi Ibrahim juga nggak bawa pulang tuh pahanya kayak gitu buat nyate-nyate apa gitu, enggak. Sembelih buang. Ya kayak, mohon maaf, ada kan sebagian orang yang punya kepercayaan sama apa itu, sama dedemit apa segala macam itu Pak. Jadi kalau ini jembatan biar nggak ada yang ganggu roh atau apa gitu, sembelihin apa namanya hewan, pendem kepala kebo 7 biji gitu-gitulah. Nah itu kan yang namanya apa, sesajen kan nggak boleh dimakan itu Pak. Gitu kira-kira persis aslinya kurban di zaman Nabi Ibrahim. Itu juga yang sudah disembelih nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Bahkan kalau kita mundur lagi ke zaman Nabi Adam Pak, itu anaknya 2 kan berkurban juga tuh, ya kan? Yang satu kurban apa? Hewan, yang satu kurban hasil panen gitu. Nah itu cara memberikan kepada Allah, mempersembahkannya itu bukan disembelih Pak, disambar geledek. Jadi kambingnya taruh di lapangan, mereka nonton dari pinggiran, tiba-tiba jeder, kambingnya sambar geledek Pak. Itu tanda bahwa persembahannya diterima gitu Pak, dengan cara disambar geledek. Apa yang mau dimakan kambing sambar geledek, jadi arang dia Pak, kagak bisa dimakan itu, ya kan? Nah di zaman Nabi Ibrahim disembelih, nggak dimakan karena emang haram. Nah di zaman Nabi Muhammad Allah berikan perubahan. Apa? Allah firmankan di dalam Al-Quran, fakulu minha. Anda nyembeli kurban, afdolnya Anda makan kurban Anda itu. Nomor 1 yang makan bukan fakir miskin Pak, bukan orang-orang yang kelaparan, enggak. Nomor 1 yang paling afdol yang makan yang nyembeli. Fakulu minha. Baru setelah itu Allah katakan wa'at imul qani'a wal mu'tar. Silahkan dibagi-bagikan kepada orang yang tidak membutuhkan, orang yang membutuhkan, maksudnya orang fakir miskin boleh, orang kaya juga boleh gitu. Jadi kalau dilihat secara filosofinya, kurban ini memang 180 derajat berbeda dengan zakat. Kalau zakat Pak, kita zakat nih, boleh nggak kita makan harta yang kita zakatin? Nggak boleh, nggak boleh, ya kan? Dan zakat itu udah terstruktur buat 8 asnaf. Nggak boleh zakat kita bagi tetangga gitu. Tetangga lagi ada banyak tamu, saya mau zakat dia banyak tamu, saya mau zakat ke rumah dia, mau bantuin ngasih beras gitu, nggak boleh Pak. Nggak boleh, itu di hadiah-hadiah itu nggak boleh zakat.
Tapi kalau kurban beda. Kurban itu judulnya memang hadiah, bukan sedekah. Judulnya hadiah. Kita yang paling afdol suruh makan, kita disuruh hadiahin ke orang lain. Nggak harus yang nerima hadiah itu yang miskin-miskin tuh nggak. Yang kaya juga boleh. Makanya tidak ada istilah mustahik kurban, itu nggak ada, Pak. Kalau zakat ada mustahiknya, ada 8 asnaf. Tapi kalau kurban itu tidak ada mustahiknya. Semua orang mustahik, termasuk orang kafir non muslim pun dia boleh makan hewan kurban. Tapi memang afdolnya sebagiannya juga disedekahkan pada fakir miskin. Tapi itu tambahan, Pak. Yang aslinya itu bukan buat sedekah sebenarnya, ya buat dimakan sendiri, makan sekeluarga. Ada teman saya cerita, ada orang di satu kampung nyembelih kambing. Cuman masalahnya begini, Pak, ini orang dulu, bininya 3, anaknya 12, brojol 12, jadi anaknya 36, sama bininya 3, jadi 39, sama dia 1, 40, Pak. 1 ekor kambing habis sekeluarga sama dia doang, padahal dia bilang itu kurban. Nah, itu sah hukumnya. Kenapa? Karena kurban itu bukan untuk fakir miskin. Fakir miskin boleh, tapi bukan diarahkan sekedar buat fakir miskin. Kurban adalah ritual ibadah, sembelihannya itulah yang jadi ibadah. Makannya tidak menjadi kewajiban atau keharusan atau harus diberikan pada orang tertentu, itu enggak juga, ya. Baik, jamaah sekalian, ini waktu sudah habis. Terakhir haji, Pak. Haji yang menjadi catatan gini, Pak. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu haji sudah ada. Bahkan sampai hari ini masih tetap dilangsungkan. Hanya saja yang sedikit agak berubah tuh begini, Pak. Sejak kira-kira 10-20 tahun yang lalu, kita itu sudah bingung. Karena jumlah peminat haji dari seluruh dunia itu sudah sangat melebihi kapasitas. Kemarin ini, Pak, kejadian kan, beribu jamaah haji itu terlantar di Muzdalifah. Terlantar, Pak, bahkan sampai ada yang wafat. Iya. Gara-garanya kenapa, Pak? Gara-garanya harusnya haji jumlahnya orang udah segitu aja, 2,5 juta. Jangan ditambahin lagi. Kalau ditambahin lagi pasti nanti ada yang nggak beres. Karena ngurus 2,5 juta, Pak, itu bukan perkara gampang. Itu masalah manajemen, susah. Nah, tapi ternyata karena ada Covid 2 tahun, pemerintah Saudi berusaha untuk membuka lagi, ayo tambahin lagi. Kita Indonesia dikasih jatah 8.000, Pak. Itu antara beruntung dengan ancaman. Beruntung karena aturannya tahun depan, jadi berangkat sekarang. Tapi ancaman, Pak, kagak keurus, Pak. Yang kelaparan, yang terlantar, yang kepanasan. Orang di Muzdalifah itu, Pak, logikanya habis subuh bergerak ke Mina, diangkut pakai bis. Tapi persiapannya nggak sebaik yang tahun-tahun sebelumnya, ya, sehingga bisnya macet di jalan. Bukan cuma nggak keangkut, nggak dapat makan juga. Di bawah terik sinar matahari 50 derajat, usia 80. Apa yang terjadi? Nah, jadi ini menjadi concern kita umat Islam sedunia, bahwa doanya Nabi Ibrahim itu sudah dikabulkan oleh Allah. Wa adzin linnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatuna min kulli fajjin amiq. Itu 20 tahun yang lalu, Pak, terjadi. Yaitu tempat ibadah haji menjadi tidak muat. Itu pertama kali dalam sejarah. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para khalifah dan sebagainya itu. Di zaman kita itu, Pak, tempat haji nggak muat, orang jadi antri. Kita ini, Pak, Indonesia, antrian rata-rata 25 tahun. Rata-rata. Tapi kalau di daerah tertentu kayak di Kalimantan, ada murid saya 3 tahun yang lalu dia daftar mau haji, masih muda, belum nikah. Saya bilang, udah daftar? Udah, Pak Ustadz.
Kapan berangkat? Nah itu dia Pak Ustadz, saya nggak yakin 40 tahun lagi 40 tahun lagi Pak di Kalimantan gitu. Saya nggak yakin saya masih hidup, dan emang udah almarhum sekarang, baru nunggu 3 tahun wafat. Innalillahi gitu. Waktu itu sih saya ketawa-ketawa, kalau ente mah insya Allah lah usia masih muda Pak, masih 25. Kalau 25 nunggu 40 tahun, berapa tahun usianya itu nanti? 25 tambah 40 kan 75 ya? 65 ya? 65. Cuman masalahnya dia daftarin ibunya sama juga neneknya. Nah neneknya waktu saya tanya, nenek umur berapa? Nenek udah 70. Terus nunggu 40 tahun. Iya, berarti kan 70 tambah 40 kan 110 ya. Itu mau haji mau ngapain, mau naik itu ditandu apa bagaimana itu Pak? Wah itu problem terbesar kita di Indonesia Pak, di seluruh dunia Islam. Nggak ketemu jawabannya, tahu bagaimana? Yang jelas makin ke sono antrian makin panjang. Saya tanya sama jamaah dari Malaysia lagi umroh, saya tanya, Pak C, di Malaysia itu kalau haji pakai antri juga nggak sih kayak Indonesia? Oh iya, dia bilang. Berapa tahun? Kalau misalnya lebih pendek, ntar kita haji dari Malaysia. Dia bilang kita itu 100 tahun katanya nunggunya. 100 tahun. Waktu itu kemarin saya lihat edaran terbaru 141 tahun di Malaysia. Di kita masih 25 tahun Jakarta di Indonesia. Tapi mereka sudah 140 tahun nunggunya. Lah, berarti kalau kita daftar nih bukan buat kita nih Pak, buat cucu. Yang mana kita sekarang belum kawin, belum punya anak, kita rencana bakalan punya anak, ntar anak kita punya anak lagi, nah kita daftarin tuh anaknya lagi itu, karena saking penuhnya. Dan itu wallahu alam ya, mungkin udah dikit lagi kiamat kali Pak ya, karena dari dulu nggak pernah penuh Pak, itu yang namanya tempat melontar jamarat di Mina tuh nggak pernah penuh. Sekarang ini Pak ya, selain jumlah umat Islam makin banyak, yang insaf makin banyak Pak. Jadi kalau pengen haji nggak usah ngantri, doanya dikurangin Pak. Ya Allah, yang insaf jangan banyak-banyak dah gitu, ya kan? Soalnya ini yang makin banyak yang insaf, nih makin banyak yang mau pergi haji Pak. Saya masih ingat tahun 90 Pak, saya 90 berangkat haji 91. Daftar sekarang, ya berangkat sekarang, nggak pakai ngantri Pak. Enggak. Cuman memang sejak setelah itu nggak lama kemudian 96 gitu ya, apa 97 sudah mulai ada antrian. Saya tahu sih penyebabnya, gara-garanya apa. Banyak orang Islam di Indonesia yang tadinya cuek bebek nggak mau pergi haji, itu banyak yang sudah pada insaf tadi itu Pak. Saya hitung dari mulai 91 itu kan kebetulan dulu ada presiden kita Pak, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Soeharto, itu berangkat haji Pak tahun 91. Nah maka itu menjadi tren. Pejabat-pejabat, apakah itu gubernur, apa itu bupati, apa itu camat, lurah, RT gitu ya, berangkat haji. Bahkan dulu orang kalau mau haji gampang Pak, ikut Golkar. Makanya ada istilah Haji Abi Bakar, haji atas biaya Golkar gitu. Itu berangkat haji itu. Nah, jadi tren orang pergi haji. Kalau di instansi pemerintahan tuh ada istilahnya Haji Abidin, haji atas biaya dinas gitu. Jadi apa namanya, pejabat eselon-eselon itu dapat jatah pergi haji. Wah itu udah mulai tren tuh, makin banyak pejabat yang pergi haji. Yang pada mau jadi pejabat lagi kampanye tuh pada haji semua itu. Yang kedua artis Pak. 91 saya pergi haji bersama para artis. Nggak tahu bagaimana, saya ikut travel haji 3 utama waktu itu Pak. Ternyata 3 utama tuh lagi menggratiskan haji buat semua artis. Artis di Indonesia yang terkenal kalau mau haji gratis, ayo berangkat, digratisin Pak. Itu kan strategi marketing, maksudnya biar kalau artis berangkat haji, penggemar-penggemarnya kan pada ikut berangkat juga. Saya masih ingat Bu, saya dilepas di halaman Masjid Istiqlal waktu mau berangkat haji. Setiap satu bis yang mau berangkat ke Pondok Gede itu, satu bis satu artis. Satu bis satu artis, satu bis satu artis. Saya kebagian satu artis yang megang mikrofon yang baca labbaik Allahumma labbaik, kita ngikutin gitu kan. Hajjah Dorce Gamalama.
Masih ingat saya tuh. Hajah itu dia, artis gitu. Samping saya tuh Jaja Miharja, satu lagi tuh ada dulu Benyamin S, macam-macam dah gitu. Artis-artis pada berangkat haji. Nah, gara-gara pejabat dan artis pada berangkat haji, yang insaf banyak Pak, pada berangkat haji. Nah, gara-gara itu kuota penuh, karena peminat haji makin banyak. Padahal sebelum-sebelumnya yang haji mah dikitnya, jarang orang yang mau berangkat haji Pak. Walaupun duit ada, ntar gue dibalas sama Allah di sono, ntar gue dikerjain, diseksa di sono, ntar aja kalau udah tua gitu Pak, ya kan? Kalau sekarang, nggak segera daftar, keburu tua, itu nggak bisa berangkat nantinya gitu. Jadi ya haji itu sekarang sudah sampai pada batas kuota yang sudah membahayakan kalau dipaksa jumlahnya ditambah. Tapi kalau kita bersabar nungguin antrian, keburu mati. Nah, itu serba salahnya begitu. Ya, makanya nanti ke depan perlu dipikirkan gimana caranya, apa tempatnya diluasin lagi atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Baik, jam 9 sudah Pak. Jadi sudah waktunya kita selesaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan dari Bapak. Ya, dari terus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ditanyakan mengenai akikah. Kurban. Ada itu saudara, dia tinggal di Jakarta. Dia korbannya di kampung. Dan di kampung itu kan berarti dia tidak ada yang tidak bisa makan. Bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hukumnya sih sah-sah saja. Cuman kalau bicara pahala memang beda ya. Yang bagus ya, kayak saya kemarin Bu, saya kurban di kampung, tapi saya pulang. Iya, saya pulang ke kampungnya istri saya sih di Pulau Bawean. Kita kan lebaran hari Kamis ya, Kamis tanggal 11 Jumat, 12 Sabtu, 13 itu masih hari tasyrik, hari Minggu. Hari Minggu di kampung kita nyembelih sapi. Jadi saya ikut hadir, ikut menyaksikan gitu. Kalau mau dapat afdolnya, dapat afdol 2 tuh. Kalau disembelih di Jakarta kan mungkin orang kampung jadi nggak kebagian. Maka kita kirim ke kampung memang. Cuman kirim ke kampung jangan cuma kambingnya doang yang datang. Orangnya juga kalau bisa datang. Nah, zaman sekarang karena udah modern, ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau pas kambingnya disembelih kita video call gimana? Saya bilang bisa juga sih ya. Kita dari sini kita bilang, kambing sabar deh, tabah lah ente deh, namanya juga ujian hidup gitu kan. Sampai ketemu lagi nanti di sorga gitu, kambing yang tabah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, no, kambing saya udah disembelih gitu. Bisa juga. Jangankan yang namanya nyembelih kok, akad nikah aja bisa diwakilin. Akad nikah Bu bisa diwakilin. Kemarin ada sepupu saya, dia kuliah di luar negeri, kagak ngartinya minta dikawinin sekarang juga, ya kan? Nah, pulang ke sini nggak bisa, akhirnya diwakilin. Tadinya saya tuh yang suruh wakilin, cuman dia bilang janganlah, ntar gua diselengkat lagi gitu. Karena saya bilang gini, cakep juga bini ente gitu ya. Ntar kalau saya salah ngomong kan, saya tidak mewakili, saya atas nama saya sendiri, ya saya nikahkan kamu. Nah kan jadi kacau Pak. Itu namanya menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, menyalip di tikungan gitu ya. Nah dia minta ini nama bapaknya wakilin gitu. Jadi yang menerima, saya terima nikahnya mas kawin itu bapaknya gitu. Untung nggak jadi sama saya. Kalau jadi sama saya ambil alih itu ya. Bisa tuh diwakilin tuh bisa Bu ya. Cuman afdolnya, namanya orang nikah masa dikagak datang, yang bener aja gitu kan. Ya gitulah kira-kira. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam. Sebelum pertanyaan yang dilontarkan, saya sedikit bicara. Karena haji sunnah itu mempunyai seperti itu, maka barangkali secara logika barangkali Pak Mas
Yang pertanyaan saya gini Pak ya, kalau sekarang dia udah stop, kemudian harga haji lunasi sudah naik, tetapi nunggu sampai 40 tahun, 20 tahun, kemudian harga haji itu kan naik terus, bukan berapa kali barang sekarang, walaupun barangnya diambil kapan saja ya tetap naik, karena udah dibeli kan gitu. Nah sekarang kan enggak, kita beli sekarang, bayar sekarang lunasi, nanti harganya 20 tahun lagi bisa jadi 100 juta. Nah, saya ada masih misalnya 60 juta misalnya. Nah, ini bagaimana logika terus bagaimana kalau ada orang yang nggak mau terus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita ngomong haji tapi masuknya bab muamalah jual beli ya Pak ya. Jadi akadnya antara kita sebagai calon jamaah dengan badan apa namanya sih BPIH ya, apa namanya, badan pengurus ibadah haji gitu ya. Kalau dulu kan kita bilangnya pemerintah atau kita bilang Kementerian Agama, tapi sekarang sebenarnya ada nama lembaganya, badan yang mengurusi ibadah haji lah ya, lembaganya itu akadnya memang seperti jual beli tapi belum terjadi jual belinya, baru yang namanya pemesanan, memesan tempat. Jadi uang yang kita setorkan 25 juta itu belum lunas dan belum sah sebagai jual beli. Uang itu istilah kita adalah DP, down payment, atau uang muka atau persekot kalau bahasa zaman dulunya. Persekot, DP-in aja dulu untuk memastikan Anda dapat jatah. Tapi begitu Anda sudah dapat jatah, Anda harus apa? Harus melunasi. Berapa harganya belum tahu, gitu. Nah, secara hukum fikih jual beli pada dasarnya boleh. Kenapa? Karena akad jual belinya bukan sekarang sebenarnya. Akad jual belinya nanti pada saatnya. Ya ibarat kata begini. Saya adalah seorang penulis buku. Saya nulis buku Pak, dan sebelum buku itu jadi, saya udah jadikan sebagai bahan pengajian. Jamaah pengen dong memiliki buku itu. Saya bilang, Bapak Ibu tenang, nanti saya kasih bukunya, beli gitu maksudnya. Cuman berapa harganya saya belum tahu, karena bukunya belum jadi. Nanti kalau bukunya udah selesai dicetak, ketahuan berapa harganya, Bapak silakan bayar. Cuman Bapak bayar aja dulu ke saya 10.000 atau 20.000 sebagai tanda Bapak udah pesan duluan. Istilahnya itu apa kalau dalam jual beli kita namanya pre-order. Pre-order. Sudah ngorder bakalan beli tapi belum terjadi jual beli. Nah, sampai suatu hari bukunya selesai, saya umumin buku sudah bisa dibeli. Yang sudah pada DP 10.000 silahkan dilunasi, harganya adalah 40.000. Berarti kan udah bayar 10, masih kurang berapa? 30. Pada saat dia bayar itulah terjadi yang namanya jual beli. Terus yang 10.000 apa? Buat ngunci biar buku ini nggak dijual ke orang lain. Itu namanya DP, down payment. Yang itu kalau dalam apa namanya istilah fikih muamalah ya, kita sebut dengan istilah uang muka ya kan, atau bai'ul arbun gitu ya. Nah, itu memang sah secara hukum. Harganya kita belum tahu karena kan fluktuasi dolar terhadap rupiah beda. Terus harga di Saudinya sendiri fluktuatif. Kadang-kadang dia naik 3 kali lipat, kadang-kadang dia anjlok dan sebagainya. Itu emang bukan Indonesia yang menentukan, Saudinya yang menentukan. Gitu. Jadi kalau kita pesen, kita booking tempat dulu bayar 25 juta. Tapi nanti kalau udah pas harinya ternyata kita nggak bisa ngelunasin, ya berarti dijual ke orang lain, duit kita balik. Atau kalau duit kita nggak balik, kita ikut antrian tahun berikutnya. Kan banyak tuh Pak kemarin kasusnya. Udah harusnya ngelunasin, ternyata dari Saudinya harganya naik berkali-kali lipat. Kita bayar DP cuma 25 juta,
Saudinya minta tinggi banget sampai akhirnya kita harus bayarnya 50 juta dirupiahkan. Nah, banyak yang kolaps, Pak. Saya lihat di TV itu suami istri dua-duanya mengundurkan diri, minta penangguhan. Udah tahun depan aja deh kita berangkatnya. Kenapa? Orang bayar per orang kurangnya 25 juta kali 2 kan gocap tuh. Kita mana ada duit 50 juta. Kalau setahun lagi masih bisa dah. Padahal udah dipanggil tuh, ayo giliran ente sekarang, lunasin tuh kurangnya. Nggak siap, karena harga dari Saudinya naiknya setinggi langit, Pak. Harusnya kan berapa sih tahun-tahun kemarin? 40 juta ya? Atau sekitar, bahkan 35 kalau nggak salah. Jadi kalau udah DP 25, harganya ternyata 35, kan cuma 10 juta. Itu masih kekejar, Pak. Tapi kalau ngejarnya 25 juta, wah, kelepak-kelepak gitu, Pak. Mana dia berdua lagi suami istri. Akhirnya dilepas tuh maksudnya ya udah saya ngalah deh, tahun ini saya nggak berangkat, tahun depan ya, gitu, Pak. Nah, itu masalah antrian itu masalahnya, gitu. Nah, jadi kalau bicara jual belinya sah itu, Pak, sebenarnya. Ya, dalam bahasa kita itu namanya DP atau pre-order untuk memastikan dapat jatah. Tapi begitu jatahnya udah dapat, Anda lunasi pembayarannya. Emang begitu di mana-mana juga begitu, Pak. Kita beli rumah, beli tanah, beli apa kan kita kasih DP dulu biar jangan diambil orang lain. Ya kan, Pak? Sama orang nikah gitu juga, Pak. Orang nikah tuh biar nggak diambil orang, kita kasih apa namanya? Dikhitbah dulu kan? Dilamar dulu gitu. Kalau dilamar tuh di tag namanya, udah nggak bisa orang lain ambil gitu. Nah, walaupun belum bisa nikahinnya sekarang, ntar tungguin lagi dikit lagi udah mau selesai lulus kuliah baru kawin. Tapi sekarang ditekin aja dulu. Itu jaraknya bisa sampai setahun, Pak, ngetekin begitu, ya kan? Dilamar, makhtubah istilahnya begitu. Sah, jawabannya sah. Dan apa yang diberikan pada waktu lamaran itu sudah jadi haknya yang perempuan. Kalau sampai misalnya yang perempuan bilang udah dikasih tenggat waktu 1 tahun ternyata nggak dinikah-nikahin juga, nih perjanjian batal nih, apa yang sudah diberi kita balikin dah, soalnya yang ngantri di depan udah banyak, ente cuma janji doang setahun mau nikah, ternyata sampai gini hari kagak jadi-jadi juga, ini balikin semua, nikah sama yang lain gitu. Salah sendiri kenapa nggak gerak cepat gitu kan. Nah, kalau yang lebih pintar lagi, Pak, dia nggak pakai janji-janji. Kalau perlu lamar sekarang, malam ini juga kita akad nikah. Wah, gitu, Pak. Itu to the point. Kayak saya dulu gitu, Pak. Begitu datang malamnya ngelamar, besok paginya akad nikah. Nah, saya bilang kalau pakai 2 kali balik kejauhan nih, Pak, gitu. Bisa nggak malam ini ngelamar, besok paginya akad? Bisa katanya. Nah, udah to the point aja gitu, nggak usah pakai lama-lama gitu ya. Jadi jamaah sekalian, memang harga itu naik fluktuatif itu gara-gara Saudinya. Ekonominya dia gonjang-ganjing kan, naik turun. Kadang-kadang harga haji murah, kadang-kadang mahal, tapi kayaknya sih ke depan, Pak, trennya naik terus. Orang Saudi lagi cari duit, dia lagi butuh duit banyak. Ya kan? Jadi ya dinaikin setinggi-tingginya bakalannya. Ke depan tuh, Pak, mungkin antrian juga harus dikoreksi tuh, bukan cuma 25 juta, atau kalau 25 juta harus siap-siap. Kemungkinan tahun depan bisa jadi di atas dari 50 juta. Bisa naik jadi 60, 70, 80, 100 bahkan bisa gitu. Nah, itu yang udah punya DP 25 juta itu harus berhitung dari sekarang gitu. Lu mau buru-buru apa mau tahun depannya lagi gitu kan. Karena kalau misalnya gini, DP 25 juta ternyata dari Saudi bilang harga total 100 juta, dia kan harus bayar 75 dari mana duitnya? Mundur tahun depannya lagi deh, atau tahun depannya lagi, sehingga yang ada di belakang bisa maju tuh, Pak. Nah, banyak yang kayak gitu kan kasusnya. Dia harusnya masih 10 tahun, ternyata dia tiba-tiba loncat jadi tinggal 8 tahun. Gara-gara banyak yang pada mundur karena duitnya nggak siap. Itu kesalahannya bukan di sini sebenarnya, kesalahannya di Saudinya. Harganya naik turun. Bukan naik turun sih, naik mulu gitu. Ini, Pak, kemarin ada jamaah umroh, Pak. Dijanjikan sama travel dapat hotel di depan Masjidil Haram. Baru dapat 1 hari diusir, Pak. Keluar dari hotel, pindah ke yang jauh, yang jaraknya 2 kilo dari masjid. Padahal dia udah bayar lunas. Kenapa? Karena tiba-tibanya hotelnya bilang apa? Naik harganya 3 kali lipat gitu.
yang naikin hotelnya. Kalau mau bayar 3 kali lipat dari harga yang udah dibayarin, kalau enggak angkat kaki karena yang mau datang ke sini lebih banyak lagi. Biasa itu, keputusan sepihak di Saudi biasa. Kalau di sini kan pembeli adalah raja, di sono nggak ada, di sono yang punya adalah raja, gitu. Biasa, orang Indonesia banyak yang diusir-usirin kalau musim haji, Pak. Dia udah punya rumah nih, nyewa rumah setahun, tiba-tiba diusir sama yang punya rumah. Kenapa? Ada yang mau nyawa rumah saya buat haji, minggir lo, minggir, gitu. Kalau udah yang namanya harga haji, siapa yang punya duit dia raja, Pak. Itu dia raja. Makanya kalau kita punya duit miliaran itu, kalau kita mau haji mendadak itu bisa masuk ke depan Ka'bah, di depan hotel paling depan itu kita bayar 1 miliar, yang ada di situ diusir keluar, gitu, Pak. Uang adalah raja di sana itu, gitu. Jadi kita jamaah haji Indonesia itu ya kalau duitnya pas-pasan, siap-siap aja dinaikin harga setinggi-tingginya sama Saudi, ya sesuai dengan firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya yang mampu, kalau nggak mampu udah nggak usah pikirin pergi haji, kemahalan, gitu. Sebenarnya Pak, kalau tadinya kita kan haji 40 juta ya, itu udah paling murah di dunia, Pak. Karena yang standar dari Mesir, Pak, anak saya sekarang di Mesir, itu kalau dia berangkat haji dari Mesir itu paling murah 80 juta, Pak. Emang dari Mesir loh ke Saudi kan jaraknya naik pesawat cuma 2 jam, 80 juta ONH-nya sana. Lah kita ONH di sini 50 juta pada ngamuk. Orang Mesir ketawa, lalu baru gocap aja ngamuk. Lah kita dari dulu 80 juta santai, gitu, Pak. Hanya mereka yang mampu, itu bukan yang apa, ya kalau yang nggak mampu ya nggak wajib, gitu aja sih intinya, ya kan. Makanya pemerintah Saudi kemudian menaikkan harganya, jadi dia capek nungguin orang pada ngomel, antrian lama banget, sama dia dinaikkan aja tinggi harganya, makin tinggi kan antrian makin sedikit jadi. Jadi kalau dibilang haji hanya untuk orang kaya, udah bener, Pak. Anda kalau kaya bolehlah mikirin haji, kalau Anda nggak kaya nggak usah, duitnya buat yang lain aja. Karena di Al-Quran sendiri dari awal Allah sudah bilang, sudah terus terang dari 14 abad yang lalu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Hanya mereka yang mampu. Kalau Saudi bilang 100 juta, ya udah kita mundur, Pak. Berarti saya nggak mampu, gitu kan. Kalau sekarang Saudi bilang 50 juta, ya banyak juga yang udah mundur, walaupun ada juga yang maju. Tapi kalau tahun depan dia naikin 60, 70, 80, 90, kita harus mikir dari sekarang itu. Hanya yang mampu saja. Baik, cukup ya? Ada lagi kah? Udah nggak ada. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.